Himmah itu ada dua. Yang pertama himmatus sufla, cita-cita yang rendah. Yang kedua himmatul ulya, cita-cita yang mulia. Himmatus sufla itu apa? Cita-cita rendah itu cita-cita sukses di dunia. Ingin jadi presiden, itu cita-cita rendah. Ingin jadi DPR, ingin jadi dokter, ingin jadi itu semua cita-cita rendah. Karena apa? Cita-cita yang terbatas oleh keadaan. Sekarang jadi presiden, 10 tahun sudah nggak jadi presiden. Cita-cita yang di situ kejayaannya terpaut oleh waktu dan zaman. Maka ada cita-cita yang kedua, yaitu ada himmatul ulya, cita-cita yang mulia. Apa itu? Menjadi habibullah, orang yang mencintai dan dicintai Gusti. Anda boleh jadi presiden, tapi presiden yang dicintai Allah. Anda boleh jadi dokter, tapi dokter yang dicintai Allah. Bagaimana mewujudkan cita-cita itu? Banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu transaksi apapun, maka catatlah. Ternyata catatan ini penting. Seorang pengusaha yang sukses itu seorang pengusaha yang menguasai finansial literasi, menguasai catatan. Orang-orang yang nikah karena menganggap pernikahan itu penting, maka pernikahan itu harus dicatat. Anak-anakku sekalian, khususnya yang perempuan, kalau ada seorang laki-laki yang kaya raya, miliarder, melamar Anda, tapi ingin menikah, tapi tidak mau mencatat pernikahan itu, kira-kira sampean gelem apa ora? Gelem mbak, iya ya Pak. Dikasih nafkah 1 bulan 15 juta tanpa dicatat, mau apa tidak? Tidak. 15 juta, 20 juta, 30 juta, seberapapun nafkah yang dikasih tapi tanpa catatan, itu berarti laki-laki yang tidak berkomitmen dan tidak bertanggung jawab. Makanya nanti kalau ada yang melamar mau tidak dicatatkan, tolong jangan mau. Himmatur rijal tuhdimul jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Catat apa yang Anda impikan, catat apa yang Anda cita-citakan, catat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita punya tembok ratapan gaya baru. Hari ini kita punya tembok ratapan modern, namanya status WA dan status Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Itu tembok harapan gaya baru. Apa yang kalian catat di situ, apa yang kalian tulis di situ, maka itu akan menjadi sangat mustajab karena dilihat oleh banyak orang dan didoakan oleh banyak orang. Kok ono bocah wedok senengane kok nyatet, putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, nyambung. Maka 15 tahun yang akan datang hidupnya yang ngono, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Kok ono wong wedok senengane gawe status neng WA, neng Facebook, catetane kok cocote tangga bujat kabeh misalnya. Maka 10 tahun yang akan datang urepe niku mung repot ngurusi cangkeme tong. Makanya catat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlut tuqa wan naqqa wan najah, amma ba'du. Yang senantiasa kami takzimkan para kiai, para masyayikh, Ibu Umi Kulsum selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Tuban, Bapak Kepala Sekolah dan segenap jajaran Dewan Asatidz Asatidzah, anak-anakku sekalian. Pertama yang harus kita praktekkan, tolong yang paling depan, yang di samping saya, Ibu Umi Kulsum dan semua HP-nya dimatikan dulu. Yang belakang saya juga sama. Karena lisanul hal afdhalu min lisanil maqal, memberi contoh perilaku itu lebih baik daripada memberi contoh dengan lisan. Bapak Ibu guru mulai dari samping tolong HP-nya diletakkan. Nanti kalau ingin selfie belakangan kasih contoh dulu. Bapak Ibu guru yang paling belakang, yang samping tolong HP-nya diletakkan dulu.
Dari awal saya melihat anak-anak dilu kabeh ternyata cekelan sing jenenge setan gepeng. Tidak ada yang memperhatikan, ruhnya enggak ada, enggak hidup. Pagi ini kami ingin membahas satu tema 5 akobah sukses. Kami kumpulkan dari beberapa kitab termasuk Ta'limul Muta'alim. Anak-anakku sekalian yang ingin sukses, hidupnya penuh berkah kaya raya, tangannya diangkat. Semoga yang tangannya diangkat nanti jodohnya jodoh yang berkah. Baik, tanggung jawab. Yang laki-laki dapat yang cantik solihah. Yang perempuan dapat yang sukses dan solih. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Yang tidak diangkat tangannya nanti jodohnya merongos. Keriting, ireng, pesek. Mari kita berdoa bersama-sama, tepuk pundak di sebelah kanan temannya. Bersama-sama kita doakan, sahabatku yang baik, ditirukan, sahabatku yang baik. Aku doakan di pagi ini, semoga hidupmu sukses dunia akhirat, jodohmu bertanggung jawab, kaya raya. Tapi ingat, ketika Pak Tuhan nanti dawuh diam, jangan pegang HP, jangan berisik. Kalau pegang HP, berisik, hidupmu miskin, bojomu merongos. Oke, ganti, tangan kirinya yang diangkat, tangan kirinya yang diangkat. Tepuk sebelah kiri teman Anda. Terima kasih telah didoakan. Matur nuwun, matur thank you. Aku doakan juga hidupmu sukses, barokah dunia akhirat. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anakku sekalian, kalau Anda ingin sukses, katakan saya. Kalau Anda ingin sukses, katakan saya. 5 hal yang Anda harus lakukan ketika Anda ingin sukses, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, sukses itu harus punya himmah yang kuat, cita-cita yang kuat. Himmatur rijal tuhdimul jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Anak-anakku sekalian, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, sampai akan jadi apa, hidup Anda seperti apa, itu tergantung cita-cita kalian hari ini. Manusia bisa hidup 40 hari kalau dia tidak makan. Manusia bisa hidup 7 hari kalau dia tidak minum. Tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup 1 detik pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Makanya sampean kabeh ijek urip iku bukti ijek duwe cita. Sing ora duwe cita-cita, ora duwe harapan, nyeblok blek saka gedung mati. Himmah itu ada 2. Yang pertama himmatus sufla, cita-cita yang rendah. Yang kedua himmatul ulya, cita-cita yang mulia. Himmatus sufla itu apa? Cita-cita rendah itu cita-cita sukses di dunia. Ingin jadi presiden, itu cita-cita rendah. Ingin jadi DPR, ingin jadi dokter, ingin jadi, itu semua cita-cita rendah. Karena apa? Cita-cita yang terbatas oleh keadaan. Sekarang jadi presiden, 10 tahun sudah nggak jadi presiden. Cita-cita yang di situ kejayaannya terpaut oleh waktu dan zaman. Maka ada cita-cita yang kedua, yaitu ada himmatul ulya, cita-cita yang mulia. Apa itu? Menjadi habibullah, orang yang mencintai dan dicintai Gusti. Anda boleh jadi presiden, tapi presiden yang dicintai Allah. Anda boleh jadi dokter, tapi dokter yang dicintai Allah. Bagaimana mewujudkan cita-cita itu? Banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu transaksi apapun, maka catatlah. Ternyata catatan ini penting. Seorang pengusaha yang sukses itu seorang pengusaha yang menguasai finansial literasi, menguasai catatan. Orang-orang yang nikah karena menganggap pernikahan itu penting, maka pernikahan itu harus dicatat. Anak-anakku sekalian, khususnya yang perempuan,
Kalau ada seorang laki-laki yang kaya raya, miliarder, melamar Anda, tapi ingin menikah, tapi tidak mau mencatat pernikahan itu. Kira-kira sampean gelem apa ora? Gelem Mbak, piye ya Pak? Dikasih nafkah 1 bulan 15 juta tanpa dicatat, mau apa tidak? Tidak. 15 juta, 20 juta, 30 juta, seberapapun nafkah yang dikasih tapi tanpa catatan, itu berarti laki-laki yang tidak berkomitmen dan tidak bertanggung jawab. Makanya nanti kalau ada yang melamar mau tidak dicatatkan, tolong jangan mau. Himmatur rijal tuhdimul jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Catat apa yang Anda impikan, catat apa yang Anda cita-citakan, catat. Anak-anakku sekalian, saya punya teman, orang Surabaya. Beliau seorang owner perusahaan, namanya Aksa Media. Anda bisa cek di YouTube atau di Google. Sering beliau diundang Metro TV, TV 9, beberapa kali saya mendampingi di Bojonegoro juga Tuban. Saya tanya, usianya baru 32 tahun. Istrinya 1, anaknya 1. Omsetnya saya tanya, Mas, omset Aksa Media 1 bulan berapa? 8 miliar. Wah piye? 8 miliar itu sedikit. Biasakan mendengar sesuatu yang besar menjadi sedikit, biar menjadi terbiasa. 8 miliar itu sedikit. Saya tanya, Mas, usianya sampean 32 tahun, anak baru 1, 8 miliar omsetnya per bulan, istri juga baru 1. Baru 1, karena biasanya kalau omset 8 miliar laki-laki itu biasa istrinya berapa? Ngempet sampai ini ya. 1. Itu resepnya apa Mas? Tak tanya gitu jawabnya, entah Pak Kiai, ini sekalian saya juga tanya. Ketika saya kelas 2 sanawiyah Pak Kiai, saya itu mencatat di buku kecil, setiap aktivitas saya tiap hari saya catat, buku kecil, namanya buku apa itu? Di hari itu mencret, Nduk. Buku harian. Di situ tak catat lulus sanawiyah, saya mau melanjutkan pesantren di Malang sambil sekolah aliyah. Kemudian lulus dari aliyah, saya tetap melanjutkan di pesantren sambil kuliah di UIN Malang. Setelah itu saya akan mendirikan perusahaan yang berbau alat-alat lunak komputer, karena beliau hobi alat-alat lunak komputer. Ternyata Pak Kiai, yang saya catat di buku harian ketika kelas 2 sanawiyah itu 75% diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya apa? Tak jelaskan. Ini loh Mas. Dulu orang-orang Yahudi kalau ingin doanya mustajab, itu pergi ke Bethlehem, pergi ke Palestina. Mereka di sana itu mencatat apa yang diimpikan di tembok yang namanya tembok ratapan. Dicatat di situ, kemudian keningnya ditempelkan di tembok itu, berdoa mustajab. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Anak-anakku sekalian, hari ini kita punya tembok ratapan gaya baru. Hari ini kita punya tembok ratapan modern. Namanya status WA dan status Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Itu tembok harapan gaya baru. Apa yang kalian catat di situ, apa yang kalian tulis di situ, maka itu akan menjadi sangat mustajab karena dilihat oleh banyak orang dan didoakan oleh banyak orang. Kok ono bocah wedok senengane kok nyatet, putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, nyambung. Maka 15 tahun yang akan datang hidupnya yang ngono, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Kok ono wong wedok senengane gawe status neng WA, neng Facebook, catetane kok cocote tangga bujat kabeh misalnya. Maka 10 tahun yang akan datang urepe niku mung repot ngurusi cangkeme tong. Makanya catat yang baik. Itu rahasia dari Mas Rizal ini. Saya juga begitu Pak Hudan, pangapunten. Saya ini semua sudah aliyah ya. Enggak, maksudnya saya mau menceritakan malam pertama saya Pak. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Bukan, ini bukan porno, bukan, ini tentang cita-cita. Jadi beda. Anak-anakku sekalian, saya menikah itu tahun 2007. Tahun 2007 menikah. Ketika itu pangapunten, karena dari kecil saya di pesantren, mulai lulus SMP sampai 2007 saya di pesantren Pondok Tanggir Tuban. Di situ kami karena otomatis kompleknya jauh dari Pondok Putri dan Pondok Putra, kami nggak pernah interaksi dengan anak
putri. Suatu saat ada seorang anak putri santriwati itu bermimpi. Dalam mimpinya itu seakan-akan dia diberi jubah warna hijau sama Mbah Kiai, terus disuruh ngasihkan saya. Pagi hari santriwati ini sowan ke Mbah Yai, tadi malam saya bermimpi Mbah Yai, seakan-akan mimpi itu nyata. Mimpi apa, Nduk? Mimpi jenengan paringi kula jubah warna hijau, terus dikengen maringi Pak Toha. Niku maksudnya nopo, Pak Kiai? Oh, kalau dalam Al-Qur'an, Nduk, pakaian itu jodoh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Oh, berarti kamu mau dapat jodoh, Nduk. Lah suruh ngasihkan siapa? Pak Toha, Mbah Yai. Oh, berarti Pak Toha itu jodohmu, Nduk. Liburan ini datanglah ke rumahnya, ceritakan mimpimu dan mintalah untuk dilamar. Ternyata anak Ponorogo santriwati cantik ini liburan datang ke rumah menceritakan mimpinya. Pangapunten Pak Kepala, saya nikah itu bukan karena cinta, saya nikah itu karena kasihan. Betul, saya karena kasihan. Jadi ketika santriwati menceritakan, Pak, saya bermimpi seperti ini, saya tanyakan kepada Mbah Yai, ternyata kata Mbah Yai jenengan iku jodoh kula. Tulung Pak kula dilamar, tulung Pak kula dilamar. Ono bocah ayu, pinter, gemati, pangapunten njaluk dilamar, kan ngesake umpama gak tak terima, Pak. Jadi saya itu menikah atas dasar kasihan. Ringkas cerita, terjadilah pernikahan ijab qabul qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini malam pertamanya. Jam 7:30 kami diijab kabulkan 7:30 malam. Teman-teman anak-anak pesantren ngumpul tak obrai, wis mulih. Ini jelas ganggu ki koko. Jelas ganggu. Jam 8 malam kami masuk kamar. Masuk kamar. Bareng masuk kamar istri saya ini kaget. Urung-urung wis apa ki lho, Pak. Istri saya kagetnya ini langsung spontan, ora kok apa ki ora. Mas, apa Dik? Saat itu manggilnya masih Mas karena masih pengantin baru. Kalau sekarang sudah punya anak 3 manggilnya Abi. Ya. Manggil Mas, ya Dik. Ini maksudnya apa Mas? Masuk kamar pengantin teman-teman. Kamar saya itu tak tempel 3 hal. 1 Ka'bah, 2 mobil mewah, 3 rumah megah. Ini apa Mas maksudnya? Dek, ini cita-cita kita Dek, ini impian kita. Kalau kita masuk kamar lihat Ka'bah, kita orang muslim Dek, kapan kita bisa ke Mekah, bisa ziarah di Baitul Haram, ini cita-cita kita. Setiap orang mukmin pasti ingin menyempurnakan keimanannya. Nah ini mobil Dek, sampean Ponorogo, aku Bojonegoro, sepedaan motor saja butuh 4 jam perjalanan. Nah ini kita nikah Dek, 4 tahun punya 3 anak. Kita belum punya mobil, ketika mudik polahe kaya apa Dek? Anak pertama didelek ning ngarep, anak kedua dicepet, terus anak ketiga digendong. Lah terus piteke, klopone, truwelune. Karena sudah menjadi tradisi orang Jawa kalau mudik ke rumah mertua, ngasihnya 200.000 ke mertua, tapi ngerampok apa-apa nih mertua juga mulai kabeh, Pak. Ini kita harus punya mobil deh. Nah terus ini rumah, setiap orang yang berumah tangga pasti ingin mempunyai rumah sendiri. Anak-anakku sekalian, tahun 2007 menikah. 2011 semua sudah tercapai. Sudah bisa ke Baitul Haram, sudah punya mobil dan sudah punya rumah. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat kita merobohkan gunung. Nah pertanyaannya sekarang, sampean sekarang sudah nempel gambar apa? Apa-apa? Bapak kalian, ibu kalian kadang salah nempel gambar. Ketika masuk rumah, di ruang tamu sudah ada gambar BRI. Masuk rumah, halaman rumah tamu sudah ada BMT. Maka karena itu sama halnya menginstal di otak kita. Melihat gambar bank, melihat gambar BMT, maka otak dan hati akan terinstal kapan lunas, kapan utang maneh. Makanya daripada ditempeli gambar-gambar yang seperti itu, mending ditempel kalender Man Satu Tuban.
Allahumma salli ala Muhammad. Satu, kalau ingin sukses, cita-cita yang kuat. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Pak Udan, kemarin saya tanya, salah satu lah, kendala anak-anak kita hari ini adalah miskinnya cita-cita. Ada anak SMA, anak aliyah ketika ditanya kelas berapa? Kelas 12. Sebentar lagi lulus mas? Iya. Lah ini nanti kalau sudah lulus ingin jadi apa mas? Pak Kiai, lulus wis apik. Ketika ditanya jawabannya lulus wis apik Pak. Kemarin saya ngisi di beberapa universitas di Surabaya. Saya bedah buku, saya sering nulis. Di bedah buku itu ada seorang mahasiswa, tak tanya semester berapa, semester 8. Wah, itu bar skripsi, sampun Pak Kiai. Oh berarti sebentar lagi lulus. Iya. Nanti kalau lulus ini ingin jadi apa mas? Lah itu Pak Kiai. Dulu ketika saya sekolah aliyah itu enggak terlalu beban karena apa? Pulsa ikut orang tua, makan ikut orang tua, bensin minta orang tua. Sekarang Pak Kiai, sarjana ini 4 tahun dihitung dikalkulasi biaya 80 juta. Itu belum pulsa, itu belum pendidikan, belum apa? 80 juta. Ini beban Pak Kiai. Kalau dulu SPD itu sarjana pendidikan. Sekarang Pak Kiai, SPD itu sarjana penuh derita. Ngalornya idul dipaedu wong. Lah ini enggak boleh terjadi. Kita harus punya ghirah, harus punya semangat bahwa cita-cita kita yang kuat akan merobohkan gunung. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, akobah yang harus dilewati yang kedua adalah ilmu. Kalau Anda ingin sukses, harus punya ilmu. Ilmu apa? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menggenggam dunia, siapa yang ingin menguasai dunia, dia harus punya ilmu dunia. Kalau dia tidak punya ilmu dunia, nasibnya dadi buruh, ngerti buruh, awak lebur ora weruh. Keringet diperes, tenaga dientekke, meruntus sak jagung-jagung, tapi entek dinggo glowing bojone wis entek, Pak. Cekap, mboten cekap, mama glowing, papa gulung koming. Nggih, hari ini sudah maklum, mama glowing, papa gulung, mama modis, papa jemburis. Karena apa? Buruh, awak lebur ora roh. Sampai tingali kuli-kuli bangunan, sampai tingali wong sing ngusungi watu neng bekti, waktu neng rengel, watu kumbung sak berapa gajinya? 150.000 digaji 2 orang, 75.000. Sak piro kekuatannya? Ada orang pinter ngusungi watu, ngambil batu, keringetan ora, meruntus ora, watune cilik 10 juta. Napa niku? Akeh-akeh. Lah nek akeh ra butuh pinter, modal grendo akeh. Kencing batu loh, kencing batu. Ada orang terkena kencing batu, diambil oleh orang pinter. Meruntus ora, keringetan ora, pangapunten. 10 juta, kira-kira bayar napa mboten? Bayar. Kalau ingin sukses, tahapan yang kedua harus punya ilmu. Ilmu itu ibarat angka 0 dinilai mata uang. Kalau ilmunya 3, nilainya 1.000. Kalau nolnya 4 berarti nilainya 10.000. Kalau nolnya 5 berarti nilainya 100.000. 0 itu ilmu. Semakin ilmu kita banyak maka akan semakin bernilai. Mbak kira-kira seandainya ada uang 1.000 dan 100.000, kira-kira sampan milih 1.000 atau 100.000? Pinter ngitung duit. Sing 1.000 terkena minyak wangi, yang 100.000 kena pitek apa telek pitek. 100.000 atau 1.000? 100.000. Kena uyah wedhus 100.000. Do pinter nggih. Najan kena uyah wedhus 100.000 tetep 100. Saya pernah di Lamongan. Di Lamongan itu dulu ada anak pinter. Dari kecil sekolah dan di pondok pesantren. Namanya Muhammad Tolha. Hidupnya di Laren, salah satu kecamatan di Laren. Ada satu desa namanya Gelap. Gelap niku boten peteng, gelap niku gluduk. Wong nek samber gelap berarti samber gluduk. Gelap itu daerah pelosok di Laren Lamongan. Kalau kemarau jalannya rusak. Kalau musim penghujan harus pakai perahu. Dulu ada orang namanya Haji Muhammad Tolha. Walaupun di pelosok, pangapunten,
ketika Gus Dur jadi presiden, Haji Muhammad Tholhah diangkat jadi menteri agama. Karena apa? Karena orang berilmu. Di pelosok sekalipun orang berilmu tetap derajatnya diangkat oleh Allah. Hari ini di Bojonegoro ada satu kota, desa pelosok dari kota Bojonegoro, ada desa namanya Dolok Gede. Itu arah kecamatan Tambak Rejo ke selatan, pelosok sekali. Di sana ada orang hidupnya sederhana, anaknya orang biasa. Tapi karena dari kecil punya komitmen, pinter, ketika Pak Jokowi jadi presiden, diangkat jadi menteri sekretaris negara, namanya Pak Haji Pratikno. Walaupun pelosok di tengah hutan, ketika pinter duwe ilmu, urepe tetap mulya. Pangapunten, istri saya itu nikah karena mimpi, isyarah. Tapi kenapa pilihannya saya? Tak tanya, dek sampean kok gelem karo aku, dek, ora golek sing bocah ganteng-ganteng. Jawabannya satu, ganteng gunane opo gak iso ngejak ning swarga. Iya, ganteng gunane opo ora iso ngejak ning swarga. Tak jawab, lah nek loro ning alam donya, rapopo Mas, rapopo. Aku yakin wong nek berilmu tetep surga dunia akhirat. Alhamdulillah ketika itu umpama loro Mas yo, sampai nikah neh yo rapopo, ben sing nanggung lorone wong telu. Bareng saiki wis duwe mobil, wis haji, wis apa-apa donyane akeh, nek kepengin nambah ora oleh, Pak. Oh, ternyata wis ro swarga donya. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, harus punya cita-cita yang kuat, dua harus ada ilmu yang banyak. Ini harus sinkron. Cita-cita tinggi tanpa ilmu. Cita-cita tok tanpa ilmu namanya ngayal. Hanya keinginan yang tinggi tapi tidak didasari dengan ilmu namanya ngayal. Makanya ada satu pepatah, kita boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Maka cara meraih itulah yang disebut dengan ilmu. Yang ketiga anak-anakku sekalian, ini yang paling penting, yang nomor 3, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man taraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik. Kalau kita ingin jodoh yang baik, maka tinggalkan pacaran. Modele ora setuju modele. Anak-anakku sekalian, cinta itu dibangun. Cinta itu ditumbuhkan. Cinta itu disirami. Kapan menumbuhkannya? Kapan disiraminya? Setelah ijab qabul. Ketika rasa cinta ditanam, ditumbuhkan, disirami sebelum ijab qabul, maka pasti cinta itu akan menjadi nafsu yang berakhir dengan nestapa. Enak ngopi, pahit-pahite ngopi jek ana rasa legi. Jangan terpikat janji, karena janji itu akan mengakibatkan sakit hati. Kata-kata hari ini. Anak-anak kita Pak Udan, pangapunten, anak-anak kita hari ini itu mindsetnya pangapunten dijajah oleh pemikiran-pemikiran barat. Sehingga banyak yang mengatakan, pangapunten, mengatakan bahwa pernikahan tanpa cinta itu akan tidak bahagia. Katanya seperti itu. Kita lihat hari ini. Kemarin ada pengurus NU Belanda datang ke pondok. Menawari saya, Pak Kiai pindah saja ke Belanda Pak Kiai. Karena apa? Belanda hari ini populasinya berkurang drastis. Orang punya pikiran menikah itu rugi. Karena menikah itu terjadi depresiasi nilai. Zaman perawan ayu menik-menik, terus ragate sithik, bareng duwe anak siji, duwe anak loro, ragate tambah akeh, biayane tambah akeh, bodine bojone tambah kaya gajah uling. Jadi terjadi depresiasi nilai. Islam mengajarkan pernikahan itu sesuatu yang mulia, yang tidak memandang fisik, yang tidak memandang hal yang berkaitan dengan ekonomi. Semua bernilai ibadah. Makanya orang Eropa saat niki Belanda populasinya sangat berkurang. Orang luar yang ingin hidup di Belanda dijamin kesejahteraannya. Tidak hanya Belanda,
hari ini orang Inggris, orang-orang Perancis, mereka tidak mau melakukan pernikahan karena dianggap menyengsarakan. Sehingga mereka mengkhawatirkan sekali tentang populasinya. Maka kita bisa lihat hari ini, orang-orang Eropa, negara-negara Eropa, saat ini populasinya didominasi oleh orang-orang Arab. Karena hijrah ke sana, istrinya 4, istrinya 3, anaknya banyak-banyak Pak. Makanya pangapunten. Hari ini Indonesia, anak-anak kita dijajah seperti itu. Bahwa cinta itu tumbuh sebelum pernikahan. Padahal itu salah sekali. Sing lanang-lanang rungokno. Cantik itu ada 2. Cantik sebelum menikah dan cantik setelah menikah. Banyak anak laki-laki berpikir dia mencari istri yang cantik. Cantik kalau sebelum menikah karena genetik. Bapaknya tampan, ibunya cantik, anaknya menjadi cantik. Tapi kalau anak cantik secara genetik ini dinikahi oleh laki-laki yang tidak tanggung jawab. Hatinya disakiti, nafkahnya dikurangi. Maka kecantikan seorang istri yang tidak disirami rasa cinta bahagia, tidak ditanami dengan cinta yang bahagia, tidak dipupuk dengan ma'isyah yang baik, dengan nafkah yang baik, maka apa yang terjadi? Secantik apapun istri nek atine loro, sering dilarake, mongko akan menjadi kuru, muda elek, muda menging, Pak. Tapi orang ono watuke lagi mengitok. Makanya ketika kita melihat hari ini ada seorang wanita cantik, itu jangan puji istrinya, itu karena suaminya yang bertanggung jawab. Orang biasa, sekelas anaknya orang biasa, bapak ibunya juga nggak cantik, nggak tampan, orang biasa. Tapi dinikah oleh laki-laki yang tanggung jawab, hidupnya selalu dibikin bahagia. Allahumma. Dipupuk dengan kebahagiaan, disirami dengan rasa nyaman. Apa yang terjadi? Sejelek apapun wanita, kalau dinikahi laki-laki yang penuh dengan kebahagiaan, maka dia akan menjadi semakin cantik. Maka nikahilah wanita yang cantik karena akhlaknya, dan cantik yang sebenarnya itu setelah ijab qabul, bukan sebelum ijab. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan diberi sesuatu yang lebih baik. Saya cerita tahun 97. Pangapunten Pak Udan, 97 saya itu diparani dijenguk sama ketua dinas sosial saat itu, tahun 97. Datang ke rumah Bapak, katanya ada anak cacat namanya Toha. Ya, itu anak saya. Sekarang di mana Pak? Di pesantren. Pesantrennya pesantren yang gimana? Pesantren yang murni salah. Pondok Tangkir itu pesantren yang lulus saja tidak ada ijazahnya. Pak, iki eman Pak, ada program 3 bulan. Iki eman seandainya bisa mengikuti minta izin. Ini ada program dari dinas sosial untuk ikut BLK, namanya Balai Latihan Kerja. Pas ketika itu Syakban itu pondok libur. Syakban, Ramadan, awal Syawal nanti masuk. Berarti 2,5 bulan saya bisa mengikuti. Teman-teman, tahun 97 setelah mengikuti BLK ternyata nilai saya tertinggi. Di antara 25 anak cacat, jadi tahun 79-80 itu terjadi wabah namanya polio. Di Bojonegoro orang yang seperti saya itu ada 25 anak yang seumuran saya. Di kursus jahit, di kursus elektronik saat itu ternyata nilai saya tertinggi. Setelah nilai tertinggi itu BLK kerjasama. Saat itu memang pemerintahan Indonesia sangat kuat sekali. Zaman Pak Haji Soeharto jadi presiden. Sehingga anak-anak difabel itu diperdayakan. Sampai negara Jerman, Korea, Jepang, dan lain-lain itu menerima anak-anak difabel yang sudah difasilitasi oleh BLK di kursus. 1 kabupaten 1 orang saat itu. Bojonegoro saya yang dapat kerja di Jepang saat itu 1 bulan 12 juta. Kalau sekarang ya sekitar 40 juta. Teman-teman, seandainya sampean dalam pendidikan, di pondok misalkan, kemudian dapat tawaran kerja di Jepang. Tahun 97 12 juta, kalau sekarang 40 juta. Kira-kira melanjutkan pendidikan akademis ini, nopo langsung milih kerja? Milih 40 juta atau pendidikan? Kerja. Berarti sampean sekolah ki kanggo kerja. Pendidikan, oke. Mulai normal Pak Wisan Pak.
Ketika niku saya diskusi sama dinas sosial, Pak, saya ini masih di pesantren. Seorang santri itu harus takziman wa ikroman terhadap masyayikh. Saya ke Jepang atau tidaknya tergantung dari keputusan Mbah Kiai. Kemudian nanti kalau saya enggak diperbolehkan, nomor 2 yang dikasih. Ketika niku kula matur kali bapak, terus bapak wis le sowan ning ngene Mbah Yai. Ketika niku Mbah Yai tak kula curhat kali Mbah Yai mature ngeten. Itu ada kitab diambil. Kitab ini berisi tentang ini, kemudian kamu riyadhah lah. Jadi Mbah Yai tidak bahas Jepang sama sekali, saya disuruh riyadhah, namanya ngerowot. Ngerowot itu tidak boleh makan nasi. Selama 3 tahun disuruh puasa, wis iki lakoni. Oh berarti Mbah Yai kepingin kula niku riyadhah ora teng Jepang. Perkara ning Jepang wis ora mungkin iso riyadhah. Akhirnya yang kedua ini di Jepang. Ternyata qadarullah saya meneruskan pondok. Mbah Yai nurut sam'an wa ta'atan sama guru, sama Mbah Kiai. Ternyata yang di Jepang ini teman saya. Yang kedua, tahun 98 terjadi reformasi besar-besaran. Pak Harto dijatuhkan saat itu dan semua anak-anak difabel di seluruh dunia dipulangkan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diberi sesuatu yang lebih baik. Ternyata pilihan Mbah Yai, pilihan orang tua tentang sami'na wa ata'na terhadap guru itu lebih baik. Alhamdulillah, ternyata koncoku seneng Jepang karo aku saiki yo jek sugih aku saiki, Pak. Man taraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik. Semoga anak-anakku sekalian hidupnya penuh barokah dan sukses. S2, sukses dan solih solihah Allahumma. 1, tahapan sukses yaitu cita-cita yang kuat. Yang kedua adalah ilmu yang banyak. Yang ketiga adalah tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan narkoba, tinggalkan pacaran, tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mencari pergaulan yang baik. Anil mar'ilatas alwasal angkorinihi fa innal qorina bil muqarini yaktadi. Anak-anakku sekalian, sampean nanti akan jadi apa? Itu 60% dipengaruhi oleh teman-temanmu. 20% man ini berpengaruh, guru-gurumu berpengaruh, itu 20%. Orang tuamu, lingkunganmu, saudaramu berpengaruh 20%. Tapi 60%-nya tergantung siapa temanmu. Ono kucing konconan macan minimal gawe kaya macan. Ono macan konconan kucing ya kaya kucing. Wonge tok sing gede tapi kaya kucing. Maka pandai-pandailah mencari teman. Dulu orang sering mengisahkan tentang ada orang konconan bakul minyak wangi. Umpama ora kena minyak wangi, kena ambu wangine. Sampean ngerti, kemarin Idul Adha ada kulit sapi. Kulit sapi itu harganya murah. Harganya murah, tapi kalau kulit sapi itu berteman dengan sesuatu yang mulia, dia akan bernilai. Ada kulit sapi berteman dengan Al-Quran. Dibuat sampul Al-Quran. Pagi hari dicium, siang dicium, malam dicium, dikasih minyak wangi. Karena apa? Kulit sapi berteman dengan Al-Quran, dia mulia. Ada kulit sapi salah pergaulan. Kulit sapi konconan karo guru perbana, dikamplengi terus. Iku seneng guri, iku kampleng itu. Iku kulit sapi salah pergaulan. Kulit sapi regane murah, berteman dengan sesuatu yang bernilai akan bernilai. Saya punya perusahaan fashion. Apakah saya pernah belajar bisnis? Tidak. Saya hanya belajar muamalah, fikih-fikih muamalah. Bagaimana Anda bisa pangapunten kula saged damel perusahaan fashion? Karena saya satu kamar dengan anak Cirebon. Rumahnya Tegal Gubuk. Tegal Gubuk itu di sana ada pasar besar, pasar fashion, pasar kain termurah di Indonesia. Sehingga ketika teman saya ini pangapunten sudah sukses, dia teringat teman-temannya yang satu kamar dulu ditelepon. Saya wis kerja apa nganggur Mas? Rene, saya naik kereta api ke Tegal Gubuk diceritani bagaimana kalau kita kerjasama seperti ini. Saya buatkan jilbab, kain dari saya, jilbab dari saya. Kemudian saya kirim ke Bojonegoro, sampean tinggal jualkan. Alhamdulillah. Dari situ tahun 2009, pangapunten saya mulai bisnis fashion. Akhirnya pangapunten iki nek kolak kok Cirebon terus harganya mahal. Kolak kain sendiri, punya karyawan sendiri, bahkan pernah mencapai 127 karyawan saat itu. Dia pangapunten karena apa?
teman. Saya bisa, hari ini pangapunten, saya punya perusahaan namanya BDI. Perusahaan di bidang kerjasama dengan RPA. RPA itu rumah pengotongan ayam. Di setiap Rocket Chicken itu semua ayamnya dari RPA Barokah di Demak dan Semarang, di seluruh Indonesia. Lah, Rocket Chicken itu hanya mengambil sayap dan paha. Dadanya enggak mau. Sehingga RPA ini bingung dadanya kemana, apalagi dada bawah, daging. Akhirnya kerjasama dengan saya bahwa pengiriman dada seluruh Indonesia niku kula sing pegang. Oh alhamdulillah. Lah sing tumbas sinten ya bakul-bakul pentol, bakul-bakul sempol, bakul-bakul ngoten niku karena tidak ada tulangnya sehingga lebih murah dan lebih mudah. Oh ternyata karena teman. Siapa yang punya RPA ini? Teman ngaji. Jadi kalau Anda ingin sukses, carilah teman yang sukses. Kalau Anda ingin barokah, carilah teman yang kehidupannya dengan penuh keberkahan. Satu, akobah sukses yang pertama adalah cita-cita, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah tinggalkan larangan-larangan Allah, yang keempat adalah pergaulan. Yang kelima adalah doa. Ad-doa usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Saya pernah ditanya oleh anak-anak mahasiswa dari Surabaya, ditanya, Pak Kiai, apa resep kesuksesan Pak Kiai? Tak tanya balik, apakah saya sudah sukses Mas? Ya menurut saya sangat sukses. Indikator kesuksesannya, Pak Kiai punya banyak perusahaan. Pak Kiai masih ngajar istiqomah ngaji di dalam pondok. Sesekali Pak Kiai juga bisa keluar untuk bantu teman-teman. Oh, sampean tanya kesuksesan saya, ya wes, nek sampean kepingin aku, Mas, kepingin kaya aku ora? Nggih, kula kepingin kados jenengan. Ya wes ganteni aku wae. Ya mboten saged Pak Kiai. Memang hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tak baleni, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tak ceritani Mas, kesuksesan saya sampai hari ini itu karena apa? Karena doa ibu. Karena doa ibu. Tak ceritani doa ibu. Pangapunten, saya lahir itu tahun 80 awal. Saat itu banyak orang-orang yang terkena virus polio. Jadi ketika saya lahir, anak-anak, saya lahir itu normal, tidak cacat seperti sekarang. Ketika usia saya 2 tahun, itu lari-lari sama teman-teman, jerimboe ngono, lari-lari terus jatuh, badan saya panas. Ketika panas, disuwuke kiai ya ora mari, jek utuh panas, disuwuke ning ngene dukun pijet ya utuh wae. Bareng saat itu digawa ning ngene mantri. Disuntik karo mantri tambah mboten saged melampah, sampai tidak bisa jalan. Mulai usia 2 tahun sampai 6 tahun setengah saya nggak bisa jalan. Saya hanya tidur. Toro biyen dadi kembang bayang, mau aplah-aplah ngoten tok. Saya lihat ibu saya ketika itu setiap jam 2 malam ibu saya bangun. Sholat tahajud, munajat, doa. Tahajud, munajat, doa. Setiap hari seperti itu sampai jam masuk fajar. Setelah masuk fajar saya tanya, Mbok, taman kok ndonga kaya ngono ki, ndongakno sapa leh, Mbok? Ya ndongakno sampeyan le, sampeyan ki dulure papat, anake mboke papat le, sing 3 branggah-branggah kabeh, ora patek ndongakno ya tak ndongakno tapi ra kaya sampeyan le. Sampeyan lho umure wis 6 tahun setengah, durung iso mlaku. Pak mboke iki ndonga muga-muga sampeyan ndang iso mlaku. Alhamdulillah qadarullah, doa ibu diijabah oleh Allah. Usia 7 tahun kula saged melampah, napi terantanan, urung tegen terantanan. Apa kata ibu saat itu? Le, umurmu wis 7 tahun wis wayahe sekolah. Tapi kula dereng saged melampah to, Mbok. Tak gendong ora apa-apa, wayahe ngaji, wayahe sekolah tak gendong ora apa-apa. Tahun 87 niku kula digendong mboke. Kula sekolah teng SDN Mayangkawis 2. Niku melewati 2 lorong, cara sakniki 400 meter, digendong tiap hari kalih mboke. Tangga kiwa tengen anak-anakku padha muni, "Yu, Tuhan ngono ra iso mlaku kok gendongi sekolah, sok mendang dadi apa? Pati sampean kelangan penggawean. Wis ta bene ngomah." Ibu kula niku mbisiki. Le, aja rungokne wong-wong. Wis ta wong nek duwe ilmu bakal mulya. Ora apa-apa, mboke saiki kelangan penggawean gak apa-apa, sing penting sampean sekolah sing bener, ngaji sing bener. Tahun 87, ibu sing purun nganter anake nggih namung ibu kula tok. Zaman itu.
Ora kaya zaman saiki anake ora gelem diterke, ibuke sing ngetek sing ngeterke. Jenenge macan ternak. Mama-mama cantik antar anak. Oh anake ora gelem diterke, mbokane ngetek nek ngeterke. Kula digendongi mulai SD, pagi sore ngaji tengene Mbah Yai digendongi. Sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD niku kula pun saged mlampah teteh, pun tegen. Terus mboke tak ngewangi nyambut gawe bapak. Sampean mulai kelas 4 SD iki sampean mlaku dhewe ning sekolah. Tapi iling le, napa mbok nek ngaji sekolah iling. Iling napa mbok? Kanca-kancamu kabeh kuwi kepingin kaya kowe. Tapi ora hasil, ora keturutan. Mulane delengen, kok nek wayah masuk sekolah, masuk ngaji, kok kancamu rak padha nerokno mlakumu. Kowe kudu ayem, alhamdulillah kancaku pingin kaya aku tapi gak keturutan. Betul. Bareng saya masuk sekolah SD ternyata betul kanca-kanca do nerokke mlakune kula nggih guya-guyuke padha karo mboke. Sampai kelas 6 SD saya lulus. Setelah lulus SD saya sekolah di SMP Negeri 1 Mbalen. Kula sekolah teng SMP Negeri 1 Mbalen. Kula mondok setelah SMP. SMP Negeri 1 Mbalen tahun 92 niku tak kira padha karo SD langsung masuk kelas 1A, 1B. Ternyata tidak, tahun 92 itu ada pelajaran namanya P4. Ngapalne Undang-Undang Dasar 45, GBHN, ngapalne jeneng-jenenge menteri, ngapalne karo kon gerak jalan bareng. Tahun 92. Nek zaman sakniki pun mboten enten P4 nggih. Kula nggih nderek gerak jalan. Saya punya guru, Toha, kamu nggak usah ikut gerak jalan. Iya Pak, kamu di sini saja ngapalkan menteri, menghafalkan GBHN, ya Pak. Sering saya cerita, langsung setelah 2 bulan saya dapat kelas 1C. Kelas 1C seneng. Diulang bahasa daerah kalih Bu Nur Aini seneng. Diulang bahasa Inggris seneng, najan sampai lulus ICT I love you tok seneng. Tapi barokah rada iso bahasa Inggris sithik-sithik, sakniki teng luar negeri ngoten niku pun biasa. Kula nate teng Qatar, delok Piala Dunia mboten nggih jalan-jalan mawon. Teng Qatar nggih nate, teng Oman nggih nate, teng Turki nggih nate, teng Malaysia pun sangat sering gak hitungan, teng Singapura biasa. Ngoten niku bahasa Inggris Pak Kiai, ya mboten. Nek teng Oman Qatar bahasa Arab, nek sing liyane bahasa Inggris mboten kula, tapi penerjemah kula santri. Seneng bareng seneng-senenge belajar, kula niku gadah kanca rada delodok. Diedeki hatoha. Apa Mas? Sampeyan kok nek mlaku ngono ki sok ben payu rabi ta ora? Kula ngoten niku iling mboke. Kata mbok saya begini, le nek awakmu ora kepenak urusanmu karo Gusti Allah, perkara ucapane wong liya dongamu iku parek ning Allah. Ad-du'a usilahul mukmin, doa iku dadi senjatamu. Kanca kula ngomong, kowe iku sok ben payu rabi to ora, Hang? Aku terus donga, ya Allah, muga-muga sok ben bojoku gemati ya Allah. Ayu neriman ya Allah, tak tambahi perawan Pak, soalnya kancaku gak ditambahi perawan oleh rondo Pak. Tak tambahi perawan. Bareng ati kula mboten kepenak karo kanca kula tak dongakne, ya Allah, muga-muga kancaku ki sok ben bojone ireng, merongos, pesek, kriting ngoten. Tahun 2017 winginane kula niku angsal reuni, undangan reuni saking sekolah SMP. Alhamdulillah iki ketemu kanca-kanca. Anak-anakku, saya itu bisa naik mobil, saya bisa nyetir mobil sendiri. Saya bisa naik motor, saya bisa naik mobil. Jangankan saya punya santri tunanetra 3, itu bisa naik motor Pak. Karena salah satu santri saya yang tunanetra ini suaranya enak, pinter kiroah. Nek sampean ningali Fatihah Indonesia, niku enten bocah jenenge Komarudin. Niku sing luwemu suarane enak, niku pangapunten, niku tunanetra. Niku sering ganggu santri, ganggune niku maksudnya, bah, sama niku suarane kepenak, nek wayah ngaji, diundang wong ngerepoti santri kon ngetero. Mbok ya belajar motor dhisik, belajar motor dhewe, Pak Yai, kula niki wuta Pak Yai mboten saged ningali, nek nabrak wong pripun. Tak kandhani, Mbah, ora ana wong ning berita TV, radio, koran, wong wuta numpak motor nabrak wong ora ana ceritane. Sing nabrak niku ternyata wong sing normal. Kula guyon kalau Kang santri, Kang dalem Yai, bocah wuta iki sampean belajari motor kula ngoten. Kula guyon dianggap serius, Pak. Dibelajari motor tenan, nek 2 meter direm, rit. 3 meter rip, 10 meter direm. Ini sampai lingkungan pondok niku hafal. Sampai hafal. Sampai hari ini 5 desa hafal, Pak. Nggih mboten nabrak wong. Karena bagi kami bakat itu mitos.
Jadi tidak ada orang yang tidak berbakat, semua orang berbakat, cuma mereka malas untuk mewujudkannya. Loh, 5 desa sampai hari ini nggak pernah nabrak. Lah kok gak iso nabrak? Perkara montore niku nek wayah dikakne, bele dikakno terus. Terus dikei klintingan, Pak. Dadi nek ning klintingan karo bel muni minggir kabeh, Pak. Truk ya minggir apa-apa minggir. Kula nggih ngoten, naik mobil, istri tak ajak. Anak-anak tak ajak sampai di lingkungan SMP Negeri 1 Mbalen. Pulau mandap, disambut konco-konco, alhamdulillah ya sukses kabeh, alhamdulillah do sukses, alhamdulillah. Istri saya jalan. Saya itu alumni Pondok Tangkir. Istri saya alumni Pondok Tangkir, kemudian di Bedugan, Jogja, kemudian di Al Azhar. Sama, semua salah. Lah, karena salaf ini istri saya itu nggak pernah berjalan di depan saya. Sampai hari ini istri saya itu kalau nggak di samping ya di belakang sedikit. Karena anak-anak salaf itu tahu bahwa di antara 13 hal yang menghambat rizki seseorang itu diantaranya yaitu ketika istri berjalan di depan suami. Kok ono wong wedok senengane mlaku ning ngarepe sing lanang, cenanalan ngoten niku nyebabno rizkine sing lanang sempit. Mulane Bapak nek jenengan bojone mlaku ning ngarepe sampean ngene iki lho ngoten. Mulane anak-anakku sekalian, nek sampean rumah tangga berjalanlah di samping atau di belakang sedikit seorang suami. Itu sangat menghargai seorang suami. Sing guyu-guyu ketoke cenanalan kayak ketoke. Istri saya tanya, "Bah, enten apa to, Mi? Jenengan kok melampah terus madosi sinten?" Ngene lho, aku iku goleki kancaku biyen, tau tak dongakno elek, muga-muga ora kabul. Pelaku goleki kanca kula niku ternyata Masya Allah ketemu. Kanca kula niku gede dhuwur, ganteng, gandengi bocah wedok rambutnya keriting, ireng merongos. Ketemu, ya Allah, iki sapa Mas? Bojoku to. Lah kok ngene? Kula dibesiki, koko tak ceritani, wis to tak ceritani koko. Jebule dhek cerita bapake dhek duwe utang karo bapake cah wedok kuwi. Lah nek kepengin utange lunas kon nikah anake ya Allah. At-du'a usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Makanya anak-anakku sekalian, di samping kita harus punya cita-cita, punya ilmu yang banyak, punya pergaulan yang baik, meninggalkan larangan Allah, selalukanlah untuk berdoa di waktu-waktu kita. Setiap waktu, gak harus 5 waktu tok, tidak. Setiap habis 5 waktu, setiap tahajud, setiap duha, atau setiap apapun kita ingat doakan tentang kesuksesan dan keberkahan untuk diri kita. Allahumma, semoga Man Satu Tuban senantiasa diberi oleh Allah perlindungan, ketetapan iman, anak-anaknya, guru-gurunya muga-muga tetap istiqomah, sukses donya akhirate. Terutama untuk Bapak Ibu guru sing gadah utang, muga-muga utangnya ndang lunas. Sing tasik gadah kreditane ndang lunas. Muga-muga yang hadir pagi ini Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya. Terutama besok di hari kiamat kita akan bersama Rasulullah mendapatkan syafaat Rasulullah. 5 hal yang Anda harus lakukan ketika Anda ingin sukses, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, sukses itu harus punya himmah yang kuat, cita-cita yang kuat. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Anak-anakku sekalian, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, sampai akan jadi apa, hidup Anda seperti apa, itu tergantung cita-cita kalian hari ini. Manusia bisa hidup 40 hari kalau dia tidak makan. Manusia bisa hidup 7 hari kalau dia tidak minum. Tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup 1 detik pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Makanya sampean kabeh ijek urip iku bukti ijek duwe cita. Sing ora duwe cita-cita, ora duwe harapan, nyeblok blek saka gedung mati. Himmah itu ada 2. Yang pertama himmatus sufla, cita-cita yang rendah. Yang kedua himmatul ulya, cita-cita yang mulia. Himmatus sufla itu apa? Cita-cita rendah itu cita-cita sukses di dunia. Ingin jadi presiden, itu cita-cita rendah. Ingin jadi DPR, ingin jadi dokter, ingin jadi, itu semua cita-cita rendah. Karena apa? Cita-cita yang terbatas oleh keadaan. Sekarang jadi presiden, 10 tahun sudah nggak jadi presiden. Cita-cita yang di situ kejayaannya terpaut oleh waktu dan zaman.
Maka ada cita-cita yang kedua, yaitu ada himmatul ulya, cita-cita yang mulia. Apa itu? Menjadi habibullah, orang yang mencintai dan dicintai Gusti. Anda boleh jadi presiden, tapi presiden yang dicintai Allah. Anda boleh jadi dokter, tapi dokter yang dicintai Allah. Bagaimana mewujudkan cita-cita itu? Banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu transaksi apapun, maka catatlah. Ternyata catatan ini penting. Seorang pengusaha yang sukses itu seorang pengusaha yang menguasai finansial literasi, menguasai catatan. Orang-orang yang nikah karena menganggap pernikahan itu penting, maka pernikahan itu harus dicatat. Anak-anakku sekalian, khususnya yang perempuan, kalau ada seorang laki-laki yang kaya raya, miliarder, melamar Anda, tapi ingin menikah, tapi tidak mau mencatat pernikahan itu. Kira-kira sampean gelem apa ora? Gelem Mbak, iya Pak. Dikasih nafkah 1 bulan 15 juta tanpa dicatat, mau apa tidak? Tidak. 15 juta, 20 juta, 30 juta, seberapapun nafkah yang dikasih tapi tanpa catatan, itu berarti laki-laki yang tidak berkomitmen dan tidak bertanggung jawab. Makanya nanti kalau ada yang melamar mau tidak dicatatkan, tolong jangan mau. Himmatur rijal tuhdimul jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Catat apa yang Anda impikan, catat apa yang Anda cita-citakan, catat. Anak-anakku sekalian, saya punya teman, orang Surabaya. Beliau seorang owner perusahaan, namanya Aksa Media. Anda bisa cek di YouTube atau di Google. Sering beliau diundang Metro TV, TV 9, beberapa kali saya mendampingi di Bojonegoro juga Tuban. Saya tanya, usianya baru 32 tahun. Istrinya 1, anaknya 1. Omsetnya saya tanya, Mas, omset Aksa Media 1 bulan berapa? 8 miliar. Wah kok wah piye? 8 miliar itu sedikit. Biasakan mendengar sesuatu yang besar menjadi sedikit, biar menjadi terbiasa. 8 miliar itu sedikit. Saya tanya, Mas, usianya sampean 32 tahun, anak baru 1, 8 miliar omsetnya per bulan, istri juga baru 1. Baru 1, karena biasanya kalau omset 8 miliar laki-laki itu biasa istrinya berapa? Ngempet sampai ini ya. 1. Itu resepnya apa Mas? Tak tanya gitu jawabnya entah Pak Kiai, ini sekalian saya juga tanya. Ketika saya kelas 2 sanawiyah Pak Kiai, saya itu mencatat di buku kecil, setiap aktivitas saya tiap hari saya catat, buku kecil, namanya buku apa itu? Diare itu mencret, Nduk. Buku harian. Di situ tak catat lulus sanawiyah, saya mau melanjutkan pesantren di Malang sambil sekolah aliyah. Kemudian lulus dari aliyah, saya tetap melanjutkan di pesantren sambil kuliah di UIN Malang. Setelah itu saya akan mendirikan perusahaan yang berbau alat-alat lunak komputer karena beliau hobi alat-alat lunak komputer. Ternyata Pak Kiai, yang saya catat di buku harian ketika kelas 2 sanawiyah itu 75% diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya apa? Tak jelaskan. Ini loh Mas. Dulu orang-orang Yahudi kalau ingin doanya mustajab, itu pergi ke Bethlehem, pergi ke Palestina. Mereka di sana itu mencatat apa yang diimpikan di tembok yang namanya tembok ratapan. Dicatat di situ, kemudian keningnya ditempelkan di tembok itu, berdoa mustajab. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Anak-anakku sekalian, hari ini kita punya tembok ratapan gaya baru. Hari ini kita punya tembok ratapan modern. Namanya status WA dan status Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Itu tembok harapan gaya baru. Apa yang kalian catat di situ, apa yang kalian tulis di situ, maka itu akan menjadi sangat mustajab karena dilihat oleh banyak orang dan didoakan oleh banyak orang. Kok ono bocah wedok senengane kok nyatet, putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, nyambung. Maka 15 tahun yang akan datang hidupnya yang ngono, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung.
Kok ana wong wedok senengane gawe status ning WA, ning Facebook, catetane kok cocote tangga bujat kabeh misalnya. Maka 10 tahun yang akan datang uripe niku mung repot ngurusi cangkeme tong. Makanya catat yang baik. Itu rahasia dari Mas Rizal ini. Saya juga begitu Pak Hudan, pangapunten. Saya ini semua sudah aliyah ya. Enggak, maksudnya saya mau menceritakan malam pertama saya Pak. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Bukan, ini bukan porno, bukan. Ini tentang cita-cita. Jadi beda. Anak-anakku sekalian, saya menikah itu tahun 2007. Tahun 2007 menikah. Ketika itu pangapunten, karena dari kecil saya di pesantren, mulai lulus SMP sampai 2007 saya di pesantren Pondok Tanggir Tuban. Di situ kami karena otomatis kompleknya jauh dari Pondok Putri dan Pondok Putra, kami nggak pernah interaksi dengan anak putri. Suatu saat ada seorang anak putri, santriwati, itu bermimpi. Dalam mimpinya itu seakan-akan dia diberi jubah warna hijau sama Mbah Kiai, terus disuruh ngasihkan saya. Pagi hari santriwati ini sowan ke Mbah Yai, tadi malam saya bermimpi Mbah Yai, seakan-akan mimpi itu nyata. Mimpi apa Nduk? Mimpi jenengan paringi kula jubah warna hijau, terus dikengen maringi Pak Toha. Niku maksudnya nopo Pak Kiai? Oh kalau dalam Al-Quran Nduk, pakaian itu jodoh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Oh berarti kamu mau dapat jodoh Nduk. Lah suruh ngasihkan siapa? Pak Toha Mbah Yai. Oh berarti Pak Toha itu jodohmu Nduk. Liburan ini datanglah ke rumahnya, ceritakan mimpimu dan mintalah untuk dilamar. Ternyata anak Ponorogo santriwati cantik ini liburan datang ke rumah menceritakan mimpinya. Pangapunten Pak Kepala, saya nikah itu bukan karena cinta, saya nikah itu karena kasihan. Betul, saya karena kasihan. Jadi ketika santriwati menceritakan, Pak, saya bermimpi seperti ini, saya tanyakan kepada Mbah Yai, ternyata kata Mbah Yai jenengan iku jodoh kula. Tulung Pak kula dilamar, tulung Pak kula dilamar. Ono bocah ayu, pinter, gemati, pangapunten njaluk dilamar, kan ngesake umpama gak tak terima, Pak. Jadi saya itu menikah atas dasar kasihan. Ringkas cerita, terjadilah pernikahan ijab qabul qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini malam pertamanya. Jam 7:30 kami diijab kabulkan 7:30 malam. Teman-teman anak-anak pesantren ngumpul tak obrai, wis mulih. Iki jelas ganggu ki koko. Jelas ganggu. Jam 8 malam kami masuk kamar. Masuk kamar. Bareng masuk kamar istri saya ini kaget. Urung-urung wis apa ki lho, Pak. Istri saya kagetnya ini langsung spontan, ora kok apa ki ora. Mas, apa Dik? Saat itu manggilnya masih Mas karena masih pengantin baru. Kalau sekarang sudah punya anak 3 manggilnya Abi. Ya. Manggil Mas, iya Dek. Ini maksudnya apa Mas? Masuk kamar pengantin teman-teman. Kamar saya itu tak tempel 3 hal. 1 Ka'bah, 2 mobil mewah, 3 rumah megah. Ini apa Mas maksudnya? Dek, ini cita-cita kita Dek. Ini impian kita. Kalau kita masuk kamar lihat Ka'bah, kita orang muslim Dek. Kapan kita bisa ke Mekah, bisa ziarah di Baitul Haram? Ini cita-cita kita. Setiap orang mukmin pasti ingin menyempurnakan keimanannya. Nah ini mobil Dek, sampean Ponorogo, aku Bojonegoro. Sepedaan motor saja butuh 4 jam perjalanan. Nah iki nek kita nikah Dek, 4 tahun punya 3 anak. Kita belum punya mobil, ketika mudik polahe kaya apa Dek? Anak pertama didelek ning ngarep. Anak kedua dicepet. Terus anak ketiga digendong. Lah terus piteke, klopone, truwelune. Karena sudah menjadi tradisi orang Jawa kalau mudik ke rumah mertua ngasihnya 200.000 ke mertua tapi ngerampok apa-apane mertua digo mulai kabeh, Pak. Ini kita harus punya mobil, Dek. Nah terus ini rumah, setiap orang yang berumah tangga pasti ingin mempunyai rumah sendiri. Anak-anakku sekalian, tahun 2007 menikah. 2011 semua sudah tercapai. Sudah bisa ke Baitul Haram, sudah punya mobil dan sudah punya rumah.
Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat kita merobohkan gunung. Nah, pertanyaannya sekarang, sampean sekarang sudah nempel gambar apa? Apa-apa? Bapak kalian, ibu kalian kadang salah nempel gambar. Ketika masuk rumah, di ruang tamu sudah ada gambar BRI. Masuk rumah, halaman rumah tamu sudah ada BMT. Maka karena itu sama halnya menginstal di otak kita. Melihat gambar bank, melihat gambar BMT, maka otak dan hati akan terinstal kapan lunas, kapan utang maneh. Makanya daripada ditempeli gambar-gambar yang seperti itu, mending ditempel kalender Mansatu Tuban. Allahumma salli ala Muhammad. Satu, kalau ingin sukses, cita-cita yang kuat. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Pak Udan, kemarin saya tanya, salah satu lah, kendala anak-anak kita hari ini adalah miskinnya cita-cita. Ada anak SMA, anak aliyah ketika ditanya kelas berapa? Kelas 12. Sebentar lagi lulus mas? Iya. Lah ini nanti kalau sudah lulus ingin jadi apa mas? Pak Kiai lulus wis apik. Ketika ditanya jawabannya lulus wis apik Pak. Kemarin saya ngisi di beberapa universitas di Surabaya. Saya bedah buku, saya sering nulis. Di bedah buku itu ada seorang mahasiswa, tak tanya semester berapa, semester 8. Wah, itu bar skripsi, sampun Pak Kiai. Oh berarti sebentar lagi lulus. Iya. Nanti kalau lulus ini ingin jadi apa mas? Lah itu Pak Kiai. Dulu ketika saya sekolah aliyah itu enggak terlalu beban karena apa? Pulsa ikut orang tua, makan ikut orang tua, bensin minta orang tua. Sekarang Pak Kiai, sarjana ini 4 tahun dihitung dikalkulasi biaya 80 juta. Itu belum pulsa, itu belum pendidikan, belum apa? 80 juta. Ini beban Pak Kiai. Kalau dulu SPD itu sarjana pendidikan. Sekarang Pak Kiai, SPD itu sarjana penuh derita. Ngalor ngidul dipaidu wong. Lah ini enggak boleh terjadi. Kita harus punya ghirah, harus punya semangat bahwa cita-cita kita yang kuat akan merobohkan gunung. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, akobah yang harus dilewati yang kedua adalah ilmu. Kalau Anda ingin sukses, harus punya ilmu. Ilmu apa? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menggenggam dunia, siapa yang ingin menguasai dunia, dia harus punya ilmu dunia. Kalau dia tidak punya ilmu dunia, nasibnya dadi buruh, ngerti buruh, awak lebur ora weruh. Keringet diperes, tenaga dientekke, meruntus sak jagung-jagung, tapi entek dinggo glowing bojone wis entek, Pak. Cekap, mboten cekap, mama glowing, papa gulung komeng. Nggih, hari ini sudah maklum, mama glowing, papa gulung, mama modis, papa jemburis. Karena apa? Buruh, awak lebur ora roh. Sampeyan tingali kuli-kuli bangunan. Sampai tingali wong sing ngungsungi watu neng bekti, waktu neng rengel, watu kumbung sak berapa gajinya? 150.000 digaji 2 orang, 75.000. Sak piro kekuatannya? Ada orang pinter ngungsungi watu, ngambil batu, keringetan ora, meruntus ora, watune cilik 10 juta. Napa niku? Ake. Lah nek ake ra butuh pinter, modal grendo ake. Kencing batu loh, kencing batu. Ada orang terkena kencing batu, diambil oleh orang pinter. Meruntus ora, keringetan ora, pangapunten. 10 juta, kira-kira bayar napa mboten? Bayar. Kalau ingin sukses, tahapan yang kedua harus punya ilmu. Ilmu itu tuh ibarat angka 0 dinilai mata uang. Kalau ilmunya 3, nilainya 1000. Kalau nolnya 4, berarti nilainya 10.000. Kalau nolnya 5 berarti nilainya 100.000. Nol itu ilmu. Semakin ilmu kita banyak maka akan semakin bernilai. Mbak kira-kira seandainya ada uang 1.000 dan 100.000. Kira-kira sampean milih 1.000 atau 100.000? Pinter ngitung duit. Sing 1.000 terkena minyak wangi, yang 100.000 kena pitek telek pitek.
100.000 atau 1.000? 100.000. Kena uyah wedhus 100.000. Do pinter ke? Najan kena uyah wedhus 100.000 tetap 100. Saya pernah di Lamongan. Di Lamongan itu dulu ada anak pinter. Dari kecil sekolah dan di pondok pesantren. Namanya Muhammad Tolha. Hidupnya di Laren, salah satu kecamatan di Laren. Ada satu desa namanya Gelap. Gelap niku boten peteng, gelap niku gluduk. Wong nek samber gelap berarti samber gluduk. Gelap itu daerah pelosok di Laren Lamongan. Kalau kemarau jalannya rusak. Kalau musim penghujan harus pakai perahu. Dulu ada orang namanya Haji Muhammad Tolha. Walaupun di pelosok, pangapunten, ketika Gus Dur jadi presiden, Haji Muhammad Tolha diangkat jadi menteri agama. Karena apa? Karena orang berilmu. Di pelosok sekalipun orang berilmu tetap derajatnya diangkat oleh Allah. Hari ini di Bojonegoro ada satu kota, desa pelosok dari kota Bojonegoro, ada desa namanya Dolok Gede. Itu arah kecamatan Tambak Rejo ke selatan, pelosok sekali. Di sana ada orang hidupnya sederhana, anaknya orang biasa. Tapi karena dari kecil punya komitmen, pinter, ketika Pak Jokowi jadi presiden, diangkat jadi menteri sekretaris negara, namanya Pak Haji Pratikno. Walaupun pelosok di tengah hutan, ketika pinter duwe ilmu, urepe tetap mulya. Pangapunten, istri saya itu nikah karena mimpi, isyarah. Tapi kenapa pilihannya saya? Tak tanya, Dek sampean kok gelem karo aku, Dek? Ora golek sing bocah ganteng-ganteng. Jawabannya satu, ganteng gunane opo gak iso ngejak ning swarga. Iya, ganteng gunane opo ora iso ngejak ning swarga. Tak jawab, lah nek loro ning alam donya rapopo Mas, rapopo. Aku yakin wong nek berilmu tetep surga dunia akhirat. Alhamdulillah ketika itu umpama loro Mas yo sampai nikah neh yo rapopo, ben sing nanggung lorone wong telu. Bareng saiki wis duwe mobil, wis haji, wis apa-apa donyane akeh, nek kepengin nambah ora oleh, Pak. Oh, ternyata wis ro swarga donya. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Satu, harus punya cita-cita yang kuat. Dua, harus ada ilmu yang banyak. Ini harus sinkron. Cita-cita tinggi tanpa ilmu. Cita-cita tok tanpa ilmu namanya ngayal. Hanya keinginan yang tinggi tapi tidak didasari dengan ilmu namanya ngayal. Makanya ada satu pepatah, kita boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Maka cara meraih itulah yang disebut dengan ilmu. Yang ketiga anak-anakku sekalian, ini yang paling penting, yang nomor 3, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man taraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik. Kalau kita ingin jodoh yang baik, maka tinggalkan pacaran. Modele ora setuju modele. Anak-anakku sekalian, cinta itu dibangun. Cinta itu ditumbuhkan. Cinta itu disirami. Kapan menumbuhkannya? Kapan disiraminya? Setelah ijab qabul. Ketika rasa cinta ditanam, ditumbuhkan, disirami sebelum ijab qabul, maka pasti cinta itu akan menjadi nafsu yang berakhir dengan nestapa. Enak ngopi, pahit-pahite ngopi jek ana rasa legi. Jangan terpikat janji, karena janji itu akan mengakibatkan sakit hati. Kata-kata hari ini. Anak-anak kita Pak Udan, pangapunten, anak-anak kita hari ini itu mindsetnya pangapunten dijajah oleh pemikiran-pemikiran barat. Sehingga banyak yang mengatakan, pangapunten, mengatakan bahwa pernikahan tanpa cinta itu akan tidak bahagia. Katanya seperti itu. Kita lihat hari ini. Kemarin ada pengurus NU Belanda
datang ke pondok. Menawari saya, Pak Kiai pindah saja ke Belanda Pak Kiai. Karena apa? Belanda hari ini populasinya berkurang drastis. Orang punya pikiran menikah itu rugi. Karena menikah itu terjadi depresiasi nilai. Zaman perawan ayu menik-menik, terus ragate sithik, bareng duwe anak siji, duwe anak loro, ragate tambah akeh, biayane tambah akeh, bodine bojone tambah kaya gajah uling. Jadi terjadi depresiasi nilai. Islam mengajarkan pernikahan itu sesuatu yang mulia, yang tidak memandang fisik, yang tidak memandang hal yang berkaitan dengan ekonomi. Semua bernilai ibadah. Makanya orang Eropa saat ini Belanda populasinya sangat berkurang. Orang luar yang ingin hidup di Belanda dijamin kesejahteraannya. Tidak hanya Belanda. Hari ini orang Inggris, orang-orang Perancis, mereka tidak mau melakukan pernikahan karena dianggap menyengsarakan. Sehingga mereka mengkhawatirkan sekali tentang populasinya. Maka kita bisa lihat hari ini orang-orang Eropa, negara-negara Eropa saat ini populasinya didominasi oleh orang-orang Arab. Karena hijrah ke sana, istrinya 4, istrinya 3, anaknya banyak-banyak Pak. Makanya pangapunten. Hari ini Indonesia, anak-anak kita dijajah seperti itu. Bahwa cinta itu tumbuh sebelum pernikahan. Padahal itu salah sekali. Sing lanang-lanang rungokno. Cantik itu ada 2. Cantik sebelum menikah dan cantik setelah menikah. Banyak anak laki-laki berpikir dia mencari istri yang cantik. Cantik kalau sebelum menikah karena genetik. Bapaknya tampan, ibunya cantik, anaknya menjadi cantik. Tapi kalau anak cantik secara genetik ini dinikahi oleh laki-laki yang tidak tanggung jawab. Hatinya disakiti, nafkahnya dikurangi. Maka kecantikan seorang istri yang tidak disirami rasa cinta bahagia, tidak ditanami dengan cinta yang bahagia, tidak dipupuk dengan ma'isyah yang baik, dengan nafkah yang baik, maka apa yang terjadi? Secantik apapun istri nek atine loro, sering dilarake, mongko akan menjadi kuru, muda elek, muda mengi Pak. Tapi orang ana watuke lagi mengi tok. Makanya ketika kita melihat hari ini ada seorang wanita cantik, itu jangan puji istrinya, itu karena suaminya yang bertanggung jawab. Orang biasa, sekelas anaknya orang biasa, bapak ibunya juga nggak cantik, nggak tampan, orang biasa. Tapi dinikah oleh laki-laki yang tanggung jawab, hidupnya selalu dibikin bahagia. Allahumma. Dipupuk dengan kebahagiaan, disirami dengan rasa nyaman. Apa yang terjadi? Sejelek apapun wanita, kalau dinikahi laki-laki yang penuh dengan kebahagiaan, maka dia akan menjadi semakin cantik. Maka nikahilah wanita yang cantik karena akhlaknya, dan cantik yang sebenarnya itu setelah ijab qabul, bukan sebelum ijab. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan diberi sesuatu yang lebih baik. Saya cerita tahun 97. Pangapunten Pak Udan, 97 saya itu diparani dijenguk sama ketua dinas sosial saat itu, tahun 97. Datang ke rumah Bapak, katanya ada anak cacat namanya Toha. Ya, itu anak saya. Sekarang di mana Pak? Di pesantren. Pesantrennya pesantren yang gimana? Pesantren yang murni salaf. Pondok Tangkir itu pesantren yang lulus saja tidak ada ijazahnya. Pak, iki eman Pak, ada program 3 bulan. Iki eman seandainya bisa mengikuti minta izin. Ini ada program dari dinas sosial untuk ikut BLK, namanya Balai Latihan Kerja. Pas ketika itu Syakban itu pondok libur. Syakban, Ramadan, awal Syawal nanti masuk. Berarti 2,5 bulan saya bisa mengikuti. Teman-teman, tahun 97 setelah mengikuti BLK ternyata nilai saya tertinggi. Di antara 25 anak cacat, jadi tahun 79-80 itu terjadi wabah namanya polio. Di Bojonegoro orang yang seperti saya itu ada 25 anak yang seumuran saya. Di kursus jahit, di kursus elektronik saat itu ternyata nilai saya tertinggi. Setelah nilai tertinggi itu BLK kerjasama. Saat itu memang pemerintahan Indonesia sangat kuat sekali. Zaman Pak Haji Soeharto jadi presiden. Sehingga anak-anak difabel itu diperdayakan.
Sampai negara Jerman, Korea, Jepang, dan lain-lain itu menerima anak-anak difabel yang sudah difasilitasi oleh BLK di kursus. Satu kabupaten satu orang saat itu. Bojonegoro saya yang dapat kerja di Jepang saat itu 1 bulan 12 juta. Kalau sekarang ya sekitar 40 juta. Teman-teman, seandainya sampean dalam pendidikan di pondok misalkan, kemudian dapat tawaran kerja di Jepang tahun 97 12 juta, kalau sekarang 40 juta. Kira-kira melanjutkan pendidikan akademis ini nopo langsung milih kerja? Milih 40 juta atau pendidikan? Kerja. Berarti sampean sekolah ki kanggo kerja. Pendidikan. Oke, mulai normal Pak Wisan, Pak. Ketika niku saya diskusi sama dinas sosial, Pak, saya ini masih di pesantren. Seorang santri itu harus takziman wa ikroman terhadap masyayikh. Saya ke Jepang atau tidaknya tergantung dari keputusan Mbah Kiai. Kemudian nanti kalau saya enggak diperbolehkan, nomor 2 yang dikasih. Ketika niku kula matur kali bapak, terus si bapak wis le sowan ning ngene Mbah Yai. Ketika niku Mbah Yai tak kula curhat kali Mbah Yai mature ngeten. Itu ada kitab diambil. Kitab ini berisi tentang ini, kemudian kamu riyadhah lah. Jadi Mbah Yai tidak bahas Jepang sama sekali, saya disuruh riyadhah, namanya ngerowot. Ngerowot itu tidak boleh makan nasi. Selama 3 tahun disuruh puasa, wis iki lakoni. Oh berarti Mbah Yai kepingin kula niku riyadhah ora teng Jepang. Perkara ning Jepang wis ora mungkin iso riyadhah. Akhirnya yang kedua ini di Jepang. Ternyata qadarullah saya meneruskan pondok. Mbah Yai nurut sam'an wa ta'atan sama guru, sama Mbah Kiai. Ternyata yang di Jepang ini teman saya. Yang kedua, tahun 98 terjadi reformasi besar-besaran. Pak Harto dijatuhkan saat itu dan semua anak-anak difabel di seluruh dunia dipulangkan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diberi sesuatu yang lebih baik. Ternyata pilihan Mbah Yai, pilihan orang tua tentang sami'na wa ata'na terhadap guru itu lebih baik. Alhamdulillah, ternyata koncoku seneng Jepang karo aku saiki yo jek sugih aku saiki, Pak. Mantaraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik. Semoga anak-anakku sekalian hidupnya penuh barokah dan sukses. S2, sukses dan solih solihah. Allahumma. 1, tahapan sukses yaitu cita-cita yang kuat. Yang kedua adalah ilmu yang banyak. Yang ketiga adalah tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan narkoba, tinggalkan pacaran, tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mencari pergaulan yang baik. Anil mar'ilatas alwasal angkorinihi fa innal qorina bil muqarini yaktadi. Anak-anakku sekalian, sampean nanti akan jadi apa? Itu 60% dipengaruhi oleh teman-temanmu. 20% man ini berpengaruh, guru-gurumu berpengaruh, itu 20%. Orang tuamu, lingkunganmu, saudaramu berpengaruh 20%. Tapi 60%-nya tergantung siapa temanmu. Ono kucing konconan macan minimal gawe kaya macan. Ono macan konconan kucing ya kaya kucing. Wong tok sing gede tapi kaya kucing. Maka pandai-pandailah mencari teman. Dulu orang sering mengisahkan tentang ada orang konconan bakul minyak wangi. Umpama ora kena minyak wangi, kena ambu wangine. Sampean ngerti, kemarin Idul Adha ada kulit sapi. Kulit sapi itu harganya murah. Harganya murah, tapi kalau kulit sapi itu berteman dengan sesuatu yang mulia, dia akan bernilai. Ada kulit sapi berteman dengan Al-Quran. Dibuat sampul Al-Quran. Pagi hari dicium, siang dicium, malam dicium, dikasih minyak wangi. Karena apa? Kulit sapi berteman dengan Al-Quran, dia mulia. Ada kulit sapi salah pergaulan. Kulit sapi konconan karo guru perbana, dikamplengi terus. Iku seneng guri, kampleng. Iku kulit sapi salah pergaulan. Kulit sapi regane murah, berteman dengan sesuatu yang bernilai akan bernilai. Saya punya perusahaan fashion. Apakah saya pernah belajar bisnis? Tidak. Saya hanya belajar muamalah, fikih-fikih muamalah. Bagaimana Anda bisa
Pangapunten, kula saged damel perusahaan fashion karena saya satu kamar dengan anak Cirebon. Rumahnya Tegal Gubuk. Tegal Gubuk itu di sana ada pasar besar, pasar fashion, pasar kain termurah di Indonesia. Sehingga ketika teman saya ini pangapunten sudah sukses, dia teringat teman-temannya yang satu kamar dulu ditelepon. Saya wis kerja apa nganggur Mas? Rene, saya naik kereta api ke Tegal Gubuk diceritani bagaimana kalau kita kerjasama seperti ini. Saya buatkan jilbab, kain dari saya, jilbab dari saya. Kemudian saya kirim ke Bojonegoro, sampean tinggal jualkan. Alhamdulillah. Dari situ tahun 2009, pangapunten saya mulai bisnis fashion. Mulai bisnis fashion, akhirnya pangapunten iki nek kolak kok Cirebon terus harganya mahal. Kolak kain sendiri, punya karyawan sendiri, bahkan pernah mencapai 127 karyawan saat itu. Dia pangapunten, karena apa? Teman. Saya bisa, hari ini pangapunten, saya punya perusahaan namanya BDI. Perusahaan di bidang kerjasama dengan RPA. RPA itu rumah pengotongan ayam. Di setiap Rocket Chicken itu semua ayamnya dari RPA Barokah. Di Demak dan Semarang, di seluruh Indonesia. Lah, Rocket Chicken itu hanya mengambil sayap dan paha. Dadanya enggak mau. Sehingga RPA ini bingung dadanya kemana, apalagi dada bawah, daging. Akhirnya kerjasama dengan saya bahwa pengiriman dada seluruh Indonesia niku kula sing pegang. Oh alhamdulillah. Lah sing tumbas sinten ya bakul-bakul pentol, bakul-bakul sempol, bakul-bakul ngoten niku karena tidak ada tulangnya sehingga lebih murah dan lebih mudah. Oh ternyata karena teman. Siapa yang punya RPA ini? Teman ngaji. Jadi kalau Anda ingin sukses, carilah teman yang sukses. Kalau Anda ingin barokah, carilah teman yang kehidupannya dengan penuh keberkahan. Satu, akobah sukses yang pertama adalah cita-cita, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah tinggalkan larangan-larangan Allah, yang keempat adalah pergaulan. Yang kelima adalah doa. Ad-doa usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Saya pernah ditanya oleh anak-anak mahasiswa dari Surabaya, ditanya, Pak Kiai, apa resep kesuksesan Pak Kiai? Tak tanya balik, apakah saya sudah sukses Mas? Ya menurut saya sangat sukses. Indikator kesuksesannya, Pak Kiai punya banyak perusahaan. Pak Kiai masih ngajar istiqomah ngaji di dalam pondok. Sesekali Pak Kiai juga bisa keluar untuk bantu teman-teman. Oh, sampean tanya kesuksesan saya, ya wes, nek sampean kepingin aku, Mas, kepingin kaya aku ora? Nggih, kula kepingin kados jenengan. Ya wes ganteni aku wae. Ya mboten saged Pak Kiai. Memang hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tak baleni, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Tak ceritani Mas, kesuksesan saya sampai hari ini itu karena apa? Karena doa ibu. Karena doa ibu. Tak ceritani doa ibu. Pangapunten, saya lahir itu tahun 80 awal. Saat itu banyak orang-orang yang terkena virus polio. Jadi ketika saya lahir, anak-anak, saya lahir itu normal, tidak cacat seperti sekarang. Ketika usia saya 2 tahun, itu lari-lari sama teman-teman, jerimboe ngono, lari-lari terus jatuh, badan saya panas. Ketika panas, disuwuke kiai ya ora mari, jek utuh panas, disuwuke ning ngene dukun pijet ya utuh wae, bareng saat itu digawa ning ngene mantri. Disuntik karo mantri, tambah mboten saged melampah. Sampai tidak bisa jalan. Mulai usia 2 tahun sampai 6 tahun setengah saya nggak bisa jalan. Saya hanya tidur. Toro biyen dadi kembang bayang, mau aplah-aplah ngoten tok. Saya lihat ibu saya ketika itu setiap jam 2 malam ibu saya bangun. Sholat tahajud, munajat, doa. Tahajud, munajat, doa. Setiap hari seperti itu sampai jam masuk fajar. Setelah masuk fajar saya tanya, Mbok, taman kok ndonga kaya ngono ki? Ndongakno sapa leh, Mbok? Ya ndongakno sampeyan le, sampeyan ki dulure papat, anake mboke papat le, sing telu branggah-branggah kabeh, ora patek ndongakno ya tak dongakno tapi ra kaya sampeyan le. Sampeyan lho umure wis 6 tahun setengah, durung iso mlaku. Pak mboke iki ndonga muga-muga sampeyan ndang iso mlaku. Alhamdulillah qadarullah, doa ibu diijabah oleh Allah. Usia 7 tahun kula saged melampah napi terantanan.
urung tegen terantanan. Apa kata ibu saat itu? Le, umurmu wis 7 tahun wis wayahe sekolah. Tapi kula dereng saged mlampah to, Mbok. Tak gendong ora apa-apa, wayahe ngaji, wayahe sekolah tak gendong ora apa-apa. Tahun 87 niku kula digendong mboke. Kula sekolah teng SDN Mayangkawis 2. Niku melewati 2 lorong, cara sakniki 400 meter digendong tiap hari kalih mboke. Tangga kiwa tengen anak-anakku padha muni, "Yu, Tuhan ngono ra iso mlaku kok gendongi sekolah, sok mendang dadi apa? Pati sampean kelangan penggawean. Wis to bene ngomah." Ibu kula niku mbisiki, "Le, aja rungokne wong-wong. Wis to wong nek duwe ilmu bakal mulya. Ora apa-apa, mboke saiki kelangan penggawean gak apa-apa, sing penting sampean sekolah sing bener, ngaji sing bener." Tahun 87, ibu sing purun nganter anake nggih namung ibu kula tok. Zaman itu ora kaya zaman saiki anake ora gelem diterke, ibuke sing ngetek sing ngeterke. Jenenge macan ternak. Mama-mama cantik antar anak. Oh, anake ora gelem diterke, mbokane ngetek nek ngeterke. Kula digendongi mulai SD, pagi, sore ngaji tengene mbayahe digendongi. Sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD niku kula pun saged mlampah teteh, pun tegen. Terus mboke tak ngewangi nyambut gawe bapak. Sampean mulai kelas 4 SD iki sampean mlaku dhewe ning sekolah. Tapi iling le, napa mbok nek ngaji sekolah iling. Iling napa mbok? Kanca-kancamu kabeh kuwi kepingin kaya kowe. Tapi ora hasil, ora keturutan. Mulane delengen, kok nek wayah masuk sekolah, masuk ngaji, kok kancamu rak padha nerokno mlakumu. Kowe kudu ayem, alhamdulillah kancaku pingin kaya aku tapi gak keturutan. Betul. Bareng saya masuk sekolah SD ternyata betul kanca-kanca do nerokke mlakune kula nggih guyu-guyuke padha karo mboke. Sampai kelas 6 SD saya lulus. Setelah lulus SD saya sekolah di SMP Negeri 1 Mbalen. Kula sekolah teng SMP Negeri 1 Mbalen. Kula mondok setelah SMP. SMP Negeri 1 Mbalen tahun 92 niku tak kira padha karo SD langsung masuk kelas 1A, 1B. Ternyata tidak. Tahun 92 itu ada pelajaran namanya P4. Ngapalne Undang-Undang Dasar 45, GBHN, ngapalne jeneng-jenenge menteri, ngapalne karo kon gerak jalan bareng. Tahun 92. Nek zaman sakniki pun mboten enten P4 nggih. Kula nggih nderek gerak jalan. Saya punya guru, Toha, kamu nggak usah ikut gerak jalan. Iya Pak, kamu di sini saja ngapalkan menteri, menghafalkan GBHN, ya Pak. Sering ke saya cerita, langsung setelah 2 bulan saya dapat kelas 1C. Kelas 1C seneng. Diulang bahasa daerah kalih Bu Nur Aini seneng. Diulang bahasa Inggris seneng. Najan sampai lulus ICT I love you tok seneng. Tapi barokah rada iso bahasa Inggris sithik-sithik, sakniki teng luar negeri ngoten niku pun biasa. Kula nate teng Qatar, delok Piala Dunia mboten nggih jalan-jalan mawon. Teng Qatar nggih nate, teng Oman nggih nate, teng Turki nggih nate, teng Malaysia pun sangat sering gak hitungan, teng Singapura biasa. Ngoten niku bahasa Inggris Pak Kiai. Ya mboten, nek teng Oman Qatar bahasa Arab, nek sing liyane bahasa Inggris mboten kula, tapi penerjemah kula, santri. Seneng bareng seneng-senenge belajar, kula niku gadah kanca rada glodok. Diedeki, "Ha toha." "Apa Mas? Sampeyan kok nek mlaku ngono ki sok ben payu rabi to ora?" Kula ngoten niku iling mboke. Kata mbok saya begini, "Le, nek awakmu ora kepenak urusanmu karo Gusti Allah, perkara ucapane wong liya ndonga, dongamu iku parek ning Allah. Ad-du'a usilahul mukmin." Doa iku dadi senjatamu. Kanca kula ngomong, "Kowe iku sok ben payu rabi to ora, Hang?" Aku terus ndonga, "Ya Allah, muga-muga sok ben bojoku gemati ya Allah. Ayu neriman ya Allah." Tak tambahi perawan Pak, soalnya kancaku gak ditambahi perawan oleh rondo Pak. Tak tambahi perawan. Bareng ati kula mboten kepenak karo kanca kula tak dongakne, "Ya Allah, muga-muga kancaku ki sok ben bojone ireng, mrongos, pesek, kriting ngoten." Tahun 2017 winginane kula niku angsal reuni, undangan reuni saking sekolah SMP. Alhamdulillah iki ketemu kanca-kanca. Anak-anakku, saya itu bisa naik mobil, saya bisa nyetir mobil sendiri. Saya bisa naik motor, saya bisa naik mobil. Jangankan saya punya santri tunanetra 3, itu bisa naik motor Pak. Karena salah satu santri saya yang tunanetra ini suaranya enak, pinter kiroah. Nek sampean ningali Fatihah Indonesia, niku enten bocah jenenge Komarudin. Niku sing luwemu suarane penak, niku pangapunten, niku tunanetra. Niku sering ganggu santri. Ganggune niku maksudnya
Bah, sampean niku suarane kepenak, nek wayah ngaji diundang wong ngrepoti santri kon ngetero. Mbok ya belajar motor dhisik. Belajar motor dhewe, Pak Yai, kula niki wuta Pak Yai mboten saged ningali. Nek nabrak wong pripun? Tak kandhani, Mbah, ora ana wong ning berita TV, radio, koran, wong wuta numpak motor nabrak wong ora ana ceritane. Sing nabrak niku ternyata wong sing normal. Kula guyon kalau Kang santri, Kang dalem Yai, bocah wuta iki sampean belajari motor kula ngoten. Kula guyon dianggap serius, Pak. Dibelajari motor tenan, nek 2 meter direm, rit. 3 meter rit. 10 meter direm ini sampai lingkungan pondok niku hafal. Sampai hafal. Sampai hari ini 5 desa hafal, Pak. Nggih mboten ape nabrak wong. Karena bagi kami bakat itu mitos. Jadi tidak ada orang yang tidak berbakat, semua orang berbakat, cuma mereka malas untuk mewujudkannya. Loh, 5 desa sampai hari ini nggak pernah nabrak. Lah kok gak iso nabrak? Perkara montore niku nek wayah dikakne, belek dikakno terus. Terus dikei klintingan, Pak. Dadi nek ning klintingan karo bel muni minggir kabeh, Pak. Truk ya minggir apa-apa minggir. Kula nggih ngoten, naik mobil. Istri tak ajak. Anak-anak tak ajak sampai di lingkungan SMP Negeri 1 Mbalen. Kula mandap disambut konco-konco, alhamdulillah ya sukses kabeh, alhamdulillah do sukses, alhamdulillah. Istri saya jalan. Saya itu alumni Pondok Tangkir. Istri saya alumni Pondok Tangkir, kemudian di Bedugan, Jogja, kemudian di Al Azhar. Sama, semua salaf. Lah, karena salaf ini istri saya itu nggak pernah berjalan di depan saya. Sampai hari ini istri saya itu kalau nggak di samping ya di belakang sedikit. Karena anak-anak salaf itu tahu bahwa di antara 13 hal yang menghambat rizki seseorang itu diantaranya yaitu ketika istri berjalan di depan suami. Kok ono wong wedok senengane mlaku ning ngarepe sing lanang, cenanalan ngoten niku nyebabno rizkine sing lanang sempit. Mulane Bapak nek jenengan bojone mlaku ning ngarepe sampean ngene iki lho ngoten. Mulane anak-anakku sekalian, so nek sampean rumah tangga berjalanlah di samping atau di belakang sedikit seorang suami. Itu sangat menghargai seorang suami. Sing guyu-guyu ketoke cenanalan kayak ketoke. Istri saya tanya, "Bah, enten apa to, Mi? Jenengan kok melampah terus madosi sinten?" Ngene lho, aku iku goleki kancaku biyen, tau tak dongakno elek, muga-muga ora kabul. Mlaku goleki kanca kula niku ternyata Masya Allah ketemu. Kanca kula niku gede dhuwur, ganteng, gandengi bocah wedok rambutnya keriting, ireng merongos. Ketemu, ya Allah, iki sapa Mas? Bojoku to. Lah kok ngene? Kula dibesiki, koko tak ceritani, wis to tak ceritani koko. Jebule dhek cerita bapake dhek duwe utang karo bapake cah wedok kuwi. Lah nek kepengin utange lunas kon nikah anake ya Allah. At-du'a usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Makanya anak-anakku sekalian, di samping kita harus punya cita-cita, punya ilmu yang banyak, punya pergaulan yang baik, meninggalkan larangan Allah, selalukanlah untuk berdoa di waktu-waktu kita. Setiap waktu, gak harus setiap harus 5 waktu tok, tidak. Setiap habis 5 waktu, setiap tahajud, setiap duha, atau setiap apapun kita ingat, doakan tentang kesuksesan dan keberkahan untuk diri kita. Allahumma, semoga Mansatu Tuban senantiasa diberi oleh Allah perlindungan, ketetapan iman, anak-anaknya, guru-gurunya, muga-muga tetap istiqomah, sukses donya akhirate, terutama untuk bapak ibu guru sing gadah utang, muga-muga utangnya ndang lunas. Sing tasik gadah kreditane ndang lunas. Muga-muga yang hadir pagi ini Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya. Terutama besok di hari kiamat kita akan bersama Rasulullah mendapatkan syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jamili awaidika fid darani ikraman liman ja'altaha min ummatihi ya Allah. Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ufir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ifir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafana bihadza ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.